Syairah. Kita belajar sifat Allah yang 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Sifat Allah yang 20 itu bukan Allah sifat hanya 20. Sifat Allah itu nggak terhitung, tapi yang 20 itu hasil ijtihadnya ulama. Disebut ummahatus sifat, induknya sifat untuk mensifati Allah. Wujud, qidam, baqa itu dianggap sebagai akidah yang batil menurut mereka. Kota Tasik sudah berdiri pesantren. Ini yang harus kita waspadai. Itu akan merusak tatanan ukhuwah persaudaraan kita. Orang-orang yang bertawasul disebut orang-orang syirik. Ini orang syirik semua itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dibaca di kitabnya, namanya kitab Kashful Syubuhat, Kashfu As-Syubuhat, yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang sekarang menguasai Saudi Arabia. Orang yang bertawasul itu syirik, dan syiriknya lebih besar dosa syiriknya dibandingkan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, syirik di zaman Rasulullah SAW. Dalam kitab itu disebutkan syirik ada dua. Pertama, syirik al-awwalun, syiriknya orang-orang awal di masa jahiliyah, di masa Nabi dulu diutus. Dan ada syirik orang-orang mutaakhirin yang akhir. Itulah kita semua yang bertawasul dengan Rasulullah SAW. Dan menurut mereka syiriknya lebih besar syirik mutaakhirin sekarang, walaupun sholat, walaupun puasa, dibandingkan dengan syiriknya orang-orang musyrikin yang awal. Jadi kita ini lebih syirik dibandingkan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini Bapak Ibu sekalian sebagai informasi supaya kita yuk rapatkan ukhuwah kita, persaudaraan kita, jangan masuk kelompok yang begitu. Tapi kalau kita ini Bapak Ibu sekalian, para ustadz, para kiai tidak menyatukan barisan, tidak memperkuat ukhuwah kita Ahlussunnah wal Jamaah, mereka akan luasa masuk kepada kita. Mereka mencari celah. Kalau umat Islam, kalau para kiainya tidak bersatu, gontok-gontokan, maka mereka akan leluasa masuk. Mereka mencari celah seperti itu. Makanya yuk kita sama-sama bangun ukhuwah persaudaraan kita. Kita cintai saudara kita seiman seperti mencintai diri kita sendiri. Ayo kita buktikan Bapak Ibu sekalian, ajaran Islam yang luhur, yang mulia ini terbentuk masyarakat yang benar-benar madani seperti di masa Rasulullah SAW ketika di Madinah. Saling mencintai, saling menghormati. Masalah perbedaan furu'iyah sedikit itu mah ditolerir. Para sahabat pun sering terjadi perbedaan. Yang harus kita kedepankan adalah keimanan kita dalam qalbu kita. Itulah yang membuat Allah persaudarakan kita. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah lah yang telah menjinakkan hati kalian, membersihkan hati kalian, kemudian kalian menjadi bersaudara. Allah yang mempersaudarakan kita. Maka kunci Bapak Ibu sekalian, ayo kita bangun persaudaraan kita, persatuan kita sesama orang-orang yang beriman. Jangan sampai ada kelompok pemahaman yang ekstrim, pemahaman yang tasyadud, pemahaman yang benar-benar memecah belah umat kita.